Sholat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakan dan rukunnya, namun secara umum sholat juga memiliki pengaruh drastis terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim. Manfaatnya tanpa terasa dan secara gradual akan masuk dalam diri muslim yang taat melaksanakannya. Sholat merupakan media komunikasi antara Sang Khalik dan seorang hamba. Media komunikasi ini sekaligus sebagai media untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Selain itu, sholat bisa menjadi media untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan seorang hamba. Keterkaitan sholat dan akhlak. Sholat sebagai tiang agama, penyangga bangunan megah lagi perkasa. Ia sebagai cahaya terang keyakinan, obat pelipur ragam penyakit di dalam dada dan pengendali segala problem yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia. Oleh karenanya, sholat dapat mencegah perilaku keji dan munkar, menjauhkan hawa nafsu yang condong pada kejelekan untuk mencampakkannya sejauh mungkin. Ashkuri 137. Ibadah sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah bangunan megah indah yang memiliki sejuta ruang yang menampung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang untuk berperilaku baik. Karena perbuatan dan perkataan yang terkandung dalam sholat banyak mengandung hikmah, yang diantaranya menuntut kepada musholli untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayangnya sholat sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan tatanan fikih, tanpa ada kemuan yang mendalam atau keinginan untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol sholat. Berikut ini adalah nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat. Pertama, latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya, yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh, manusia akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Kedua, latihan kebersihan. Sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu atau bertayamum. Hal ini mengandung pengertian bahwa sholat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis dan kotoran sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Di sini, kebersihan yang dituntut bukanlah secara fisik semata, akan tetapi meliputi aspek non-fisik sehingga diharapkan orang yang terbiasa melakukan sholat akan bersih secara lahir maupun batin. Ketiga, latihan konsentrasi. Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap Ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan, dan bersamaan dengan itu pula di dalam pikiran diniatkan akan sholat. Pada saat itu, semua hubungan diputuskan dengan dunia luar sendiri. Semua hal dipandang tidak ada kecuali hanya dirinya dan Allah yang sedang disembah. Pemusatan seperti ini, yang dikerjakan secara rutin sehari 5 kali, melatih kemampuan konsentrasi pada manusia. Konsentrasi, dalam bahasa Arab disebut dengan khusyuk, dituntut untuk dapat dilakukan oleh pelaku sholat. Kehusyukan ini sering disamakan dengan proses meditasi. Meditasi yang sering dilakukan oleh manusia dipercaya dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan mengurangi kecemasan. Keempat, latihan sugesti kebaikan. Bacaan-bacaan di dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah. Memuji Allah artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati, dan tidak sombong. Berdoa, selain bermakna nilai kerendahan hati, sekaligus juga dapat menumbuhkan sikap optimis dalam kehidupan. Ditinjau dari teori hipnosis yang menjadi landasan dari salah satu teknik terapi kejiwaan, pengucapan kata-kata, bacaan sholat, merupakan suatu proses autosugesti, yang membuat si pelaku selalu berusaha mewujudkan apa yang telah diucapkannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, latihan kebersamaan. Dalam mengerjakan sholat sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah, bersama orang lain. Dari sisi pahala, berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Dari sisi psikologis, sholat berjamaah bisa memberikan aspek terapi yang sangat hebat manfaatnya, baik bersifat preventif maupun kuratif.
Dengan sholat berjamaah, seseorang dapat menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti gejala keterasingan diri. Dengan sholat berjamaah, seseorang merasa adanya kebersamaan dalam hal nasib, kedudukan, rasa derita dan senang. Tidak ada lagi perbedaan antar individu berdasarkan pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain-lain di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Gambaran kehidupan. Dalam gerakan sholat, kita bisa menemukan isyarat dari simbol-simbol yang terkandung dalam sholat, yaitu filsafat gerak. Seorang pribadi muslim harus bergerak, harus dinamis, karena tidak selamanya hidup ini akan kiam, berdiri diam, perlambang kejayaan, dewasa. Suatu saat kita harus ruku, umur setengah baya, kemudian bersujud, umur pun mulai uzur. Sebaliknya, ada sholat tanpa gerak, dia berdiri kemudian salam. Itulah sholat mayit. Ini seakan memberikan isyarat bahwa pribadi yang statis, tidak ada kreativitas gerak, sesungguhnya sedang berada dalam kematian. Al-Mutawi, ayat 87. Membudayakan sholat aktual. Sesungguhnya, sholat yang kita dirikan itu pada hakikatnya merupakan samudera mutiara yang mencerdaskan ruhani. Sholat menunjukkan sikap batiniah untuk mendapatkan kekuatan, kepercayaan diri, serta keberanian untuk tegak berdiri menapaki kehidupan dunia nyata melalui perilaku yang jelas, terarah, dan memberikan pengaruh pada lingkungan. Bagi orang yang memahami makna sholat, sesungguhnya dia akan mengejar waktu amanat tersebut, karena dengan sholat, dia mempunyai kekuatan untuk hidup melaksanakan amanah Allah.